terus ya dan tetap sukacita. Nah, kali ini Kak Luis bakal ditemenin sama Kak Dian. Sebelum mulai ibadah online, ada 3 peraturan yang perlu adik-adik untuk taatin. Yang pertama, duduk di tempat. Yang kedua, memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, mendengarkan firman Tuhan dengan tenang. Selamat beribadah! Shalom adik-adik, gimana nih kabarnya? Sehat-sehat terus ya? Nah, sebelum kita mulai ibadah online, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan di tempat ini walaupun online. Kiranya Tuhan kami mau Tuhan beribadah bersama-sama Tuhan dengan Kau, dan biarkanlah Tuhan sukacita itu ada dan kami tetap makin hari tetap semangat ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita mau nyanyi lagu Mars ya, dan tetap semangat. Tapi sebelum itu kita bagi berdiri dulu ya dan ikut gerakan Kak Dian. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Mahkota kebenaran berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Mahkota kebenaran berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Yeay! Oke, biar lebih semangat lagi, kita mau yel-yel FB Kid ya. Dalam hitungan ketiga, kita bersama-sama yel-yel yuk. 1, 2, 3. FB Kid. Kami, Laskar-Laskar Kristus. Kami, anak-anak pemenang bersuka, ceria, bertumbuh bersama, sukacita luar biasa. FB Kid. Yesusku oke, yes. Yesusku oke, yes. Yeay. Lebih semangat memuji Tuhan ya. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi ya. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada,
Yesusku, di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya silakan duduk, kita mau menyanyikan sebuah lagu. Kita siapkan hati kita yuk. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku senang, waktuku takut, waktuku takut, ku panggil namamu, ku panggil namamu. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Milikmu, aku milikmu Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu, aku milikmu Yesus. Kini ku datang menyembah di kakimu. Waktuku sedih, waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Aku milikmu, aku milikmu Tuhan. Pegang
Yesus, terima kasih buat kesempatan hari ini dan kesehatan hari ini yang sudah Engkau berikan buat setiap kami Bapa. Sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar apa yang kami dengar ini Tuhan, boleh kami mengerti dan boleh kami semakin cinta akan Kau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, semangat pagi, tetap bersuka cita. Pagi ini ketemu Kak Tin kembali. Nah, adik-adik, Kak Tin mau tanya sebelum kita akan belajar bersama firman Tuhan. Siapa kalian di sini yang pernah waktu malam sedang asik nonton TV, tiba-tiba listrik komplek kalian padam. Semua peralatan listrik mati. Nah, keadaan di luar gelap, di dalam juga gelap, nggak asik kan jadinya. Kira-kira apa yang dilakukan oleh mama papa kalian atau kalian? Apa yuk? Ya, biasanya kita akan mencari lilin atau senter untuk bisa membantu menerangi keadaan gelap saat itu. Tapi masalahnya adik-adik, kalau kita, mama papa kita lupa naruh senter atau lilin itu. Kita sudah punya lilin, kita sudah punya senter, dicari-cari waktu mati lampu, tapi lupa naruhnya. Akhirnya nggak berguna. Kita punya senter dan lilin, tidak bisa untuk membantu menerangi keadaan gelap saat itu. Nah adik-adik, firman Tuhan kali ini tentang kuasa orang percaya diambil dalam kitab Alkitab Markus 16 ayat 17 dan 18. Kak Tin tunggu kalian buka Alkitab, kita akan baca bersama-sama. Kak Tin tunggu ya. Yang sudah ketemu kita akan baca bersama-sama dengan suara lantang. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, adik-adik, ada janji kuasa yang Tuhan berikan buat orang-orang yang percaya untuk melengkapi mereka saat melayani Tuhan Yesus. Disebutkan tadi ada apa? Kuasa untuk mengusir setan. Punya kuasa untuk bisa berbahasa baru. Kuasa saat menghadapi bahaya seperti memegang ular. Kalau kita pasti takut ya. Lihat ular aja sudah serem. Dan minum racun maut. Kita membayangkan minum racun pasti setelah minum mati adik-adik ya. Bahkan kita juga diberi kuasa atas rancangan kecelakaan. Tapi adik-adik, kita tidak boleh mencobai Allah. Kita tidak boleh mendatangkan mara bahaya dalam diri kita sendiri dengan mencobai Allah. Misalnya adik-adik tahu nih jalan raya yang ramai, mobil banyak. Tapi adik-adik, aku kan punya kuasa nih mencobai Allah. Tiba-tiba adik-adik berdiri di tengah jalan. Nah, boleh tidak itu? Tidak boleh adik-adik. Pasti itu akan berbahaya dan mencelakai. Itu berdosa dan Tuhan tidak berkenan. Nah, Tuhan memberi kuasa bagi orang-orang yang percaya. Tuhan memberi kuasa bagi anak-anaknya yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Siapa adik-adik di sini yang mau percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, angkat tangan kalian. Kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik, apabila kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan juga akan mengaruniakan kita Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus?
Roh Kudus adalah roh penolong yang diberikan Tuhan untuk kita. Roh Kudus adalah kunci untuk kita bisa menerima kuasa dari Tuhan. Sekarang yang tadi sudah mengangkat tangan, letakkan tangan kalian di dada dan dengan suara yang lantang ikutin Kak Tin. Bilang, aku punya kuasa dalam Kristus. Diulang lagi ya. Aku punya kuasa dalam Kristus. Yakinkan dalam diri kalian bahwa kalian sudah menerima kuasa dari Tuhan. Nah, sekarang saatnya adik-adik kita akan mempraktekkan kuasa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Loh, Kak Tin, aku tuh masih kecil, masih sekolah, masih SD, bahkan ada yang SD. Mana bisa aku mempraktekkan kuasa? Takut lihat ular aja takut, apalagi mengusir setan begitu ya. Tetapi kita sudah diberi Roh Kudus, penolong dalam diri kita sehingga ada kuasa dalam hidup kita. Nah, caranya bagaimana? Adik-adik tidak usah terlalu mikir yang menakutkan seperti yang tadi. Nah, adik-adik punya teman kan? Adik-adik punya saudara kan? Nah, adik-adik ketika lihat ada temannya yang mungkin sedang sakit atau sedang sedih, adik-adik bisa mendoakan mereka. Doa sungguh-sungguh buat mereka, minta Tuhan tolong supaya mereka disembuhkan, diberi kekuatan, diberi sukacita. Nah, adik-adik demikian juga seperti lilin tadi. Nah, yang kita cari tadi untuk membantu penerangan dan senter, kalau tidak ada pemantiknya, lilin itu tidak bisa menyala. Demikian senter tidak ada batu baterainya, juga tidak bisa menyala dan tidak bisa membantu kita menerangi kegelapan. Nah, Tuhan bisa memakai perkataan kita, ucapan yang kita sampaikan, doa yang kita panjatkan, bisa membantu teman kita, supaya teman kita penuh dengan sukacita, memberi kekuatan buat teman kita yang sedang bersedih. Nah, adik-adik, seperti Tuhan sudah memberi kita penolong Roh Kudus dan kuasa, seperti lilin. Lilin ini dinyalakan, dia akan menyala dan bisa menerangi keadaan kita yang gelap. Nah, seperti ini kan, jadi kita tidak takut lagi. Demikian juga senter, apabila dinyalakan, dia juga akan bisa menyala dan membantu kita dalam keadaan gelap. Nah, adik-adik, demikian juga kita. Hidup kita sebagai anak-anak terang, anak-anak Allah juga harus mau dipakai Tuhan untuk bisa menerangi kita, menerangi teman-teman kita, sekeliling kita, supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Demikian adik-adik, dari firman Tuhan ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil. Yang pertama, hidup kita harus penuh dengan Roh Kudus, supaya kita bisa mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita bisa menjadi terang, supaya kita bisa menjadi saksi, dan hidup kita bisa memuliakan Tuhan. Yang kedua, adik-adik, kita harus mau dan bersedia untuk menjadi saksinya Tuhan dimanapun Tuhan mau menempatkan kita. Bahkan Tuhan juga bilang kita bisa menjadi saksi dimanapun kita berada sampai ke ujung dunia. Keren kan adik-adik? Adik-adik bisa loh menjadi saksi, nggak hanya di sekolah, di gereja, di rumah, tapi sampai ke ujung dunia. Demikian firman Tuhan pagi ini. Sekarang kita akan ayat hafalan untuk minggu ini. Kita akan buka bersama-sama Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yuk adik-adik, untuk ayat hafalan minggu ini, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita baca bersama-sama lagi ya. 1, 2, 3.
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi ya, supaya ingat, kalian minggu depan harus video dan mengirimkan video ini ke grup WA kelas kalian masing-masing. Kita baca bersama-sama lagi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, demikian firman pagi ini. Biarlah firman yang singkat ini bisa menjadi berkat buat Kak Tin, buat adik-adik di rumah. Kita akan tutup dengan doa. Kita akan lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami juga berterima kasih Tuhan, Engkau sudah memberi kami Roh Kudus dan kuasa untuk kami, sehingga kami bisa mempraktekkan firman-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan, pakai kami Tuhan untuk bisa menjadi saksi dan terang-Mu dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Galatia pasal 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Amin. Galatia pasal 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Amin. Galatia pasal 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ialah telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan dagingnya dengan hawa nafsu dan keinginannya. Halo adik-adik, pengen punya gelang yang lucu dan keren seperti punya Kak Tin? Yuk kita simak bersama-sama videonya.
kalau sudah selesai jadi seperti ini, hasil karya kalian bisa dikirim ya di grup kelas WA kalian masing-masing. Jangan lupa, Kak Ting tunggu.